Ada yang sampai 500, 450, 400, ada yang 500. Karena ulahnya dia. Gimana saudara? Betul nggak? Baik, jadi yang diinginkan oleh perwakilan sopir atau sopir selombok ini adalah keseragaman harta, Pak Kaban, yang dituangkan melalui perda ataupun perbuknya. Oh, ini masih akan revisi kan? Nanti edaran lah bentuknya, mungkin apa? Pengumuman himbauan sifatnya supaya diseragamkan dulu, supaya lancar ini penambangan pembangunan. Harus lancar pembangunan Lombok Tengah, Lombok Timur ini. Jadi patokan harga itu sopir sepakat 350 ya? 320, mohon maaf. Untuk yang full, yang pribadi 270. Ya, itu. Dan yang kedua kami titip kepada sopir se-NTB, khususnya Lombok Tengah, Lombok Timur, untuk bak rata yang lebih ke atas itu mohon keamanannya dijaga pakai tutup. Ini saya sampaikan aspirasi masyarakat supaya tidak terganggu pengguna lalu lintas dengan sisa-sisa material ya. Pakai penutup atau terpal. Jangan sampai lebih kapasitas muatannya. Nah, ini sekarang kita akan dengarkan apakah akan diterima oleh Pak Kaban atau Pemda Lombok Timur atau tidak terkait dengan harga. Kalau tidak, ya, mungkin ada nego dari sana sebagai acuan atau gambaran Pemda. Nanti kita akan berlanjut diskusi di sini. Itu saja dulu sementara terkait harga. Baik, terima kasih ya. Walaupun matahari, tapi mari kita jadikan ini ibadah. Saya sampaikan. Pertama, yang jelas kami sekali lagi kami sampaikan, kami mendukung, kami menanti dan kami menunggu, berikan kami jembatan untuk supaya terkait dengan tarif pajak berdasarkan perbuk perda kita yang sekarang ini, kalau sudah ada revisi perda maupun perbuk yang terbaru, itu jembatan kami baru bisa menjalankan. Karena sekarang ini kami ini hari ini mulai dari kemarin kami ada temuan BPK terhadap MBLB Galian C ini terhadap pajak yang memang harus diberlakukan bagi penambang. Itu jembatannya untuk kami. Kalau di perda dia menyatakan 2000, wajib hukumnya kami harus tunduk dengan perda itu. Silakan jamin terhadap itu. Mohon maaf Pak, saya tidak mau dalam arti jawaban yang lama dan yang berlalu. Saya mau hari ini saya sampaikan. Baik, hari ini saya sampaikan. Sudah, saya tahu maksud pelungguh terhadap apapun yang pelungguh pertanyakan itu, karena sudah lama kita terus berdiskusi bersilaturahim. Okay? Yang jelas detik ini bisa saya sampaikan, saya hanya menjalankan regulasi. Apalah artinya saya tidak punya kebijakan. Kami ini hanya pembantu yang diamanahi untuk menegakkan terhadap pajak itu. Tolong mohon maaf dipahami, kalau kami tidak menjalankan ini aturan, ini Indonesia ini kita negara hukum. Apapun masalah uang ini menjadi pertanggungjawaban mutlak, sehingga semuanya kami harus ada dasar. Ya, kami tidak berani kalau tidak ada perbuk, tidak ada perda yang menuntun kami seperti itu. Sehingga dorong segera perda perbuk kami ini untuk segera dirubah. Begini Pak Kaban, kalau kita bicara tentang perbuk dan perda tentu kita lebih panjang lagi, kan ada mekanisme yang harus dilakukan. Tapi begini, yang kita tidak bisa rubah di dunia ini cuma satu, kitab suci saja Pak Kaban. Kita hidup memang di negara hukum, pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum, jelas itu eksplisit, dan kita tidak meminta Anda untuk melanggar itu. Tapi hari ini Anda punya komitmen untuk mau menyelesaikan itu, kami tahu caranya dan kami tahu kemana kami harus melangkah selanjutnya. Tapi Anda sebagai kepala Bapenda Lombok Timur punya komitmen untuk mau merevisi dan menyelesaikan itu. Makanya ada aturan khusus nanti. Kami paham. Yang penting Anda punya kemauan. Yang nggak bisa kita rubah ini Quran doang, kitab suci doang. Kalau aturan hukum itu Anda manusia kita yang buat itu. Bukan memaksa Anda untuk melanggar itu, tidak. Kalau Anda melanggar,
Anda pindah tempat tidur Pak, dan sudah banyak kawan-kawan yang sudah pindah tempat tidurnya. Kalau Anda melanggar itu, Anda pindah tempat tidur. Tapi kalau Anda melanggar perintah bos, Anda pindah tempat duduk. Kami paham Pak. Jangan. Oleh karenanya komitmen saja, oleh karenanya sebagai penutup saja sekarang. Kami tahu kemana harus melangkah besok. Anda punya komitmen, kami minta datanya. Kita sekarang sepakati saja secara tertulis atau secara lisan direkam ini semua. Kapan kita bertemu untuk kemudian sama-sama Anda menyuarakan juga ke DPR. Ini berdasarkan aspirasi masyarakat kami Pak. Gampang ini Pak. Sekarang dibuatkan saja perbom baru Pak tentang penyesuaian harga, kemudian kita kalkulasi bisa selesai Pak. Nggak sampai 2 hari selesai. Hanya sekali Pak, bukan sekarang. Ini aspirasi yang disampaikan langsung kepada Anda sebagai perwakilan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Oleh karenanya ke legislatif juga kami akan sampaikan. Tapi ini kami permaklumkan ke Anda juga untuk ikut menyampaikan. Oleh karenanya komitmen saja, mau tidak Pak. Kalau mau kami akan melangkah selanjutnya. Kami tidak paksa Anda untuk iya dan tidak. Ya, saya sudah maksud. Sebagai bentuk komitmen kami terhadap apa yang menjadi suaranya semua rakyat, mengatasnamakan rakyat dan kita semua rakyat ini, kami nyatakan kami sekarang ini sudah beberapa bulan kemarin sedang melakukan revisi perda. Ini momen yang tepat, momen yang bagus. Ini perda ini harus segera kami dorong karena Januari 2024 harus dia berjalan untuk membijaksanai Undang-Undang Nomor 1 2022 terkait dengan keuangan pusat dan uang daerah. Kami lakukan sekarang ini sedang revisi perda. Ini momennya tepat ini, sehingga lebih cepat lagi. Makanya saya bilang tadi, kami komitmen dengan apa yang semuanya ini. Tapi hanya itu saja yang kami minta. Segera saja perda yang sudah mau finalisasi ini sedang kami difasilitasi oleh Kemenkumham juga untuk perda ini untuk segera harus berjalan per Januari 2024. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Kaban. Paham sudah. Teman-teman, Bapak Ibu semua, kita ya simpel ini akan sangat susah. Tidak akan pernah diiakan, ini diiakan tapi ditidakkan. Oleh karenanya begini, solusinya teman-teman semua, kita besok atau lusa paling telat langsung ke Bupati, langsung ke Ketua DPR. Ya, langsung ke Bupati, langsung ke Ketua DPR. Yang penting pada intinya sekarang pungli tidak ada dulu. Tapi untuk penyesuaian harga itu Kepala Bapenda ini tidak cukup kuat untuk kemudian memutuskan. Ya, kita paham. Oleh karenanya secara perlahan kita akan selesaikan. Makanya saya bilang dari awal, apa yang disampaikan oleh Bapak Bapenda ini indah sebagai narasi, tapi tidak indah sebagai implementasi. Oleh karenanya kita paham lah. Silakan Pak. Halo, untuk proses revisi PP ini tidak ada lagi pungutan retribusi baik di sipil maupun baik di lokasi selama proses revisi peraturan itu. Itu kemarin Makanya ini yang kita minta kejelasan dan komitmen. Diam dulu. Tadi saya minta sementara sifatnya surat edaran atau pengumuman dari dari Kepala Bapenda. Ya, sementara Perda ini direvisi untuk menetralkan kondisi yang sedang seperti ini tidak sama harga, maka perlu dibuat semacam surat edaran sementara. Baik, kami sampaikan supaya kita bisa langsung saling menyambung. Langsung iya atau tidak? Terkait dengan bagaimana harga ini sudah dijelaskan di Pergub kita itu harga standar yang sudah ada. Nah, hanya itu dasarnya kami boleh karena harga sudah dijelaskan di sana. Mari sama-sama kita pantau. Begini Pak, jangan berbicara Pergub lagi. Tadi kita sudah sampaikan. Saya hanya berani menyampaikan semuanya itu berdasarkan aturan yang ada. Saya jangan paksakan untuk menyampaikan yang tidak sesuai dengan aturan. Lebih baik saya masuk penjara, itu saja ya. Lebih baik saya dipecat dari Kepala Bapenda. Tidak masalah ya. Jangan saya digiring untuk melanggar aturan karena kami hanya sebagai pembantu. Baik Pak, sekarang aturan yang berlaku di sana Pergub bedanya berapa per kubik atau per dam per
Farid di sana di. Baik, secara aturan Ya. harga untuk pasang pasir bangunan itu adalah 60.000 per kubik. Pajaknya 12.000. Ya, tinggal dikalikan saja. Kalau harganya 60.000, kalau dia ya, makanya saya mohon, harga pasirnya itu 60.000 per kubik. Ya, makanya mohon maaf, dengar ini. Harga pasirnya adalah 60.000 per kubik. Harga tarif pajaknya adalah 12.000 per kubik kalau itu pasir bangunan. Makanya sekarang ini momen yang tepat, sama-sama kita saling mengajak. Kami sedang revisi perda ini, mohon sama-sama kita maju besok ke DPR untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kita ini. Saya pikir itu yang kondisi. Ya. Kami paham. Tapi yang ingin kami dengar adalah kejelasan supaya tertib harga ini sekarang sampai dengan jadinya Perbup atau revisi Perbup ini. Baik, untuk tertibkannya harga ini tetap kami jalankan Perbup perda yang ada sekarang. Ya, itu saja acuannya. Ya, tetap. Karena kami nanti yang dipanggil lagi ini kami sudah dipanggil sama BPK. BPK sekarang sedang ada di Lombok Timur. Ya, bahkan BPK mengambil sikap kalau masih tidak patuh para penambang pajak ini, dia akan dihitung berapa lama dia beraktivitas. Karena pajak itu adalah kewajiban paksaan, akan hitung pajaknya secara keseluruhan. Artinya selama ini Perbup perda itu mencekik rakyat, terutama sopir pengangkut pasir. Ya, ini kami katakan mencekik. Nah, yang kami inginkan adalah sekarang revisi Perbup perdanya. Kami tidak sepakat dengan harga ketentuan. Sudah saatnya Pemda Lombok Timur berinovasi dan merubah Perbup itu. Sudah berapa tahun berjalan itu? Ya? Sudah 4 bulan kami melakukan revisi ini. Dan selama Perbup perda ini berjalan itu dilanggar selama ini. Baik di pungli maupun di harga itu dilanggar selama ini. Sekarang kita minta pertanggungjawaban Kepala Bapeda Lombok Timur untuk bisa menerima datanya. Ya? Kami bersama dengan komunitas sopir memproses secara hukum. Ini tolong ini ya. Ketika sekarang Bapak Kepala Bapeda sepakat dengan ketentuan harga seragam 350 per dam, maka ya selesaikan sudah itu. Saya sepakat. Ya, sepakat. Harga terhadap per kubik itu sesuai dengan ketentuan yang ada di Perda sama Perbup adalah 60.000 harganya. Pajaknya 12.000. Oke. Tolong giring rubah dulu itu. Sekarang kami sedang revisi perda ini. Giring untuk perubahannya nanti ke sana. Baik. Ketika itu memang menjadi kekuatan atau tidak bisa dirubah oleh Pemda, maka nanti rakyat termohon ini kita minta supaya subsidi untuk rakyat. Ya enggak apa-apa, mau 100 mau 200 per kubik, tapi adakan subsidi. Ya, subsidi untuk rakyat. Silahkan pemerintah tanggung lebihnya harga itu. Yang diterima oleh masyarakat adalah yang semacamnya 350 ya. 350 dicatat itu kesepakatan. Demikian. Kalau tidak ada kesepakatan, di waktu yang akan datang masa akan lebih banyak, lebih luas lagi. Kita akan masih itu. Gimana? Bagaimana kan? Sebentar dulu, sebentar. Silakan Bapak Ikro SH. Oke, terakhir saja Pak Kaban, kami minta datanya, ya. Datanya Perbupnya kami minta, perdanya kami minta, kalau aturan di atasnya kami punya. Apakah dia sinkron berbukan sehingga penentuan harga tadi itu? Karena tidak pernah para supir ini diajak untuk kemudian menentukan. Padahal amanahnya harus ada penyesuaian. Tidak boleh kemudian kita semau kita. Oleh karenanya saya minta Perbupnya, saya minta perdanya, dan saya minta datanya. Ya, kami minta Perbupnya, kami minta datanya. Itu yang kemudian akan kami lakukan, itu yang menjadi bahan kami untuk melakukan surat selanjutnya, bahkan langkah selanjutnya. Ya, kami minta itu saja ya, karena ini yang akan menentukan. Selebihnya nanti Anda mau menduduki kantor Bapenda silakan, mau menduduki kantor Bupati nanti silakan. Tapi kami minta Perbupnya mana, perdanya mana, kemudian data-datanya, perusahaan-perusahaannya mana, penambang silakan datanya kami minta. Siapa yang selalu taat pajak itu kami minta. Sehingga berdasarkan kubik yang Anda sebut tadi, Anda ingin menegakkan aturan, kami juga ingin bantu Anda tegakkan aturan itu setegak-tegaknya. Setegak-tegaknya kita tegakkan tuh.
Anda tegakkan, kami bantu setegak-tegaknya. Tapi tidak hanya sekedar omongan. Oleh karena kami minta datanya clear ya, Bapak Ibu semua. Boleh hari ini tidak menyelesaikan apa yang menjadi aspirasi kita semua, tapi yakin dan percaya. Saya dengar dia Pak Kaban ini punya komitmen. Oleh karenanya kita tagih komitmennya nanti. Sekarang kami minta datanya. Itu aja omongannya dia. Ya, makanya kita paham, Bapak. Anda percayakan kepada Gempar NTB, kita paham kemana kita harus melangkah. Sampai uji material undang-undang pun kita bisa lakukan. Oleh karenanya saya minta, kita minta bahannya. Bahan versi mereka, bukan versi kita yang kita pakai sekarang. Oleh karenanya kami minta perbuk perdanya, tapi walaki yang minta perbuk perdanya sama datanya. Dan insya Allah terima surat cinta dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi selama pengkajian undang-undang sedang ya digodok Pak perbuknya. Ya, sedang revisi perdanya. Dari selama prosesnya ya berjalan ya, aturan yang sudah ada tetap ya. Tidak bisa diringankan, disubsidikan, bebaskan retribusinya. Ini saja. Belum tentu juga Begini teman-teman. yang kemudian dibuat itu berpihak kepada kita semua. Oleh karenanya kami minta saja kita tutup dan kita pulang. Datanya perbuk dan perdanya, kemudian datanya apa kabar? Baik deh, permintaan Ade, insya Allah saya sepulang dari sini, tolong kirimkan saya nomor WA-nya, sepulang saya nanti sampai kantor segera saya WA. Di kop surat Gempar NTB sudah tertera nomor telepon, alamat di situ ada lengkap. Ya. So silakan dibaca dengan teliti, seksama silakan. Ya. Izin. Oke. Siap. Oke. Baik, kita selesaikan ya. Stop. Kita terima kasih. Bapak-bapak yang kami hormati, mohon maaf dengan segala hormat, kurang lebihnya keberkahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Kaban, Mangpin suruh anak buahnya langsung tulis perbatasan Lombok Timur, Lombok Tengah, tanpa pungli atau presiden pungli. Hari ini mas, hari ini. Dan tidak ada hukum maling-maling liar lagi di sini. Ya, Yang dilakukan tulis sekarang. Memohon kepada rekan-rekan sopir dam, kalau terjadi lagi di tempat ini pungutan liar, difoto, direkam ya. Kita jebloskan ke penjara, oke siap? Lagu bongkarnya terakhir. 10.000 pun dia minta, jangan dikasih. Mereka ada gaji ya, mereka ada gaji. Tidak ada lagi pungutan liar di tempat ini terhadap teman-teman sopir dam. Teman-teman untuk kembali ke posisi untuk pulang dengan aman dan tertib. Yang mau ngangkut material silakan berangkat, angkut material, lakukan transaksi pembelian di lokasi sesuai dengan aturan yang sudah ada. Dan tidak ada pungli di jalan-jalan, baik di portal-portal, tidak ada pungli yang harus dilakukan oleh saudara-saudara kita. Pak Kaban, terakhir tadi Pak Kaban, ini lupa saya sampaikan kebetulan yang berteduh sedikit tadi. Semua yang punya tambang, kalian sini Lombok Timur itu kita sama-sama hadirkan ini ketemu di DPR. Kalau pribadi itu kan Masalah harganya biar jelas dan apa namanya, kawan-kawan dari sopir biar merasa puas terjawab. Baik, kami sampaikan ini bukan dari kami ya. Kami akan rencanakan segera untuk kita sampaikan sama DPR, nanti kami bersurat ke para pengusaha tambang dan ke dan perwakilan para supir untuk kita duduk di DPR. Kami sampaikan, kami maturkan dengan DPR kapan kita bisa difasilitasi untuk barang. Terima kasih. Segera ini jadi ada masalah. Yang penting tidak ada pajak. Pajak ada pundi dan ada pundi. Terus yang biasa
Pak yang biasa itu 200. Baik, saya sampaikan kepada bapak-bapak 50 harga. supir yang Lompat terhormat, pendek itu kan saya tinggi sampaikan bahwa silakan Lokan itu apa yang menjadi aktivitas bapak-bapak sekalian ini yang bagian daripada tugas kami yang udah pakai papan sama itu. yang jelas kita harus sama-sama bersama. Pakai papan. Silakan jalan saja seperti biasa tapi mohon terhadap aturan-aturan bagaimana kesepakatan harga bersama DPR dengan para pengusaha, dengan para sopir, kami bisa diberikan jalan supaya kami itu dasar yang kami lakukan. Baik, demikian terima kasih. Sampaikan terakhir juga, jangan ada diskumpul PP lagi ada di sini. Kami sudah muat melihat mereka. Suruh usir diskumpul PP di sini. Usir disu. Jangan ada yang berdiri di sini lagi. Kami sudah muat melihat PP di sini. Itu menjadi takut-takut yang tidak jelas selama ini. Sehingga terjadilah provokasi seperti ini. Imbasnya ke pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Biar ada Kalau kayak gini besok lebih parah. Karena ini sebagai petugas juga, ini tetap dia berjaga di sini untuk menertibkan DO, untuk hanya sekedar menertibkan DO saja. Itu sudah memang perintah atasan juga. Mereka harus standby 24 jam, tetapi hanya itu saja. Kalau sampai ada yang masih melakukan minta terhadap apa yang menjadi muatan ini bapak-bapak sekalian, segera telepon kami. Ini kami dengan bapak-bapak kami juga ini. Segera telepon kami. Untuk segera itu juga kami lakukan sikap. Ya, itu bentuk tanggung jawab supaya betul-betul terhadap pos-pos kita di sini yang di tempat lain itu prokes, tidak ada lagi pembayaran. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak kepolisian, kawan-kawan Gempar bersama teman-teman dari sopir Sekolah Lombok, yang dimana pada siang hari ini terlaksanalah apa yang menjadi tujuan dan tuntutan kita bersama. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, dengan di hari ke-8 bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi tuntutan kita bersama, mudah-mudahan ke depan tidak akan ada seperti ini lagi. Karena Lombok ini adalah daerah kita semua, bukan daerah Bupati Lombok Timur, bukan daerahnya Gubernur Zulkifli Imansyah, melainkan ini adalah milik kita bersama. Jadi kami hadir di sini, kami mengucapkan dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat kami yang ada di perbatasan, khususnya di Lombok Timur, Lombok Tengah, khususnya di Desa Jenggi ini. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, tingkah laku selama saya di sini. Saya atas nama Hamzan Halilintar, Ketua Umum Gempar NTB, mengucapkan banyak terima kasih atas antusias masyarakat di sini menerima kami yang begitu sabar, sopan, santun, kalaupun ada riak-riak dari awal. Kurang lebihnya lagi sekali kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak ada lain dan tidak ada bukan, melainkan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang.